Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kita kali ini, kita akan belajar tentang interrupt gitu ya. Interrupt itu artinya menyela gitu ya. Jadi menunda sebuah pekerjaan dan kemudian kita menyelesaikan pekerjaan yang lainnya gitu dan kemudian kita kembali ke pekerjaan utama kita gitu. Nah, itu analoginya persis sama dengan analogi yang eh, ada di kita ya sebagai manusia gitu ya. Dimana kalau misalkan saya lagi ngobrol, kemudian ada telepon masuk, maka itu adalah sela dan kemudian saya kemudian harus tahu persis gitu ya bahwa tadi saya itu berada di mana dan tadi saya berbicara apa gitu ya. Saya simpan semuanya itu di ingatan saya dan kemudian saya eh apa itu mengangkat gagang telepon itu ya. Dan kemudian saya setelah selesai, saya balik lagi ke pekerjaan yang tadi tertunda gitu ya. Nah, di AVR itu interrupt-nya itu macam-macam ya. Jadi interrupt-nya itu ada interrupt internal, ada interrupt eksternal. Interrupt eksternal paling gampang kita lihat yang ada di sini ya gambarnya itu ya, yaitu external interrupt gitu ya. Interrupt yang dilakukan oleh hardware. Kemudian eh, interrupt internal adalah interrupt yang dilakukan oleh peripheral di dalam AVR itu. Peripheralnya apa? Peripheralnya macam-macam ya. Kita bisa lihat peripheral yang ada di AVR itu hampir semua itu ada interruptnya ya. Contohnya adalah peripheral watchdog, peripheral UART, peripheral SPI, peripheral ADC, peripheral PWM, kemudian peripheral timer, ya, kemudian peripheral SPI gitu dan peripheral yang lainnya. Itu hampir semuanya dia ada fasilitas untuk menyela prosesor gitu. Nah, kita fokus sekarang ke peripheral yang eksternal. Nah, ini sebagai contoh ini adalah peripheral eksternal yang ada di Arduino Mega di mana kita semuanya tahu ya, Arduino Mega itu adalah board dengan chipsetnya adalah AVR ATmega 2560. Ada beberapa pin yang dikeluarkan, tapi ada beberapa pin yang tidak dikeluarkan. Salah satunya yang dikeluarkan ini adalah pin interrupt ya. Pin interrupt tadi saya coba lihat itu ternyata ada interrupt 0 di Arduino ya. Interrupt 1, interrupt 2, interrupt 3, interrupt 4, interrupt 5. Tadi saya nggak ngelihat interrupt 6, interrupt 7 yang mestinya itu bisa dikeluarkan ya. Mungkin ada alasan lain kenapa pin itu tidak dikeluarkan ke apa itu ke headernya dari Arduino Mega. Mungkin digunakan untuk fasilitas yang lainnya. Kalau kita lihat yang ada di sini ya, yaitu interrupt eksternal itu sebenarnya ada dua macam juga, yaitu yang ada kata-kata INT dan yang ada kata-kata PCINT. Bisa kita lihat di sini, ini kata-katanya INT, 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 tapi ada juga yang kata-katanya adalah mulai dari PCINT. Ya, dua-duanya adalah interrupt eksternal semuanya gitu ya, tapi satunya adalah biasanya dikatakan PCINT gitu ya. PCINT satunya adalah INT. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah eh interrupt yang ada INT-nya tanpa PCINT seperti ini, INT 0, 1, 2, 3, 4 ini, dia interrupt-nya adalah dedicated ya. Maksudnya dedicated itu apa? Maksudnya adalah setiap interrupt dia punya satu alamat vektor interrupt tersendiri. Sehingga interrupt 0 ini dia vektor interrupt-nya sendiri nih. Interrupt 1 juga sendiri, interrupt 2 juga sendiri, interrupt 3 juga sendiri, interrupt 4 sendiri, interrupt 5, dia punya vektor interrupt sendiri. Sementara yang PCINT, interrupt-nya itu dia nggak sendiri-sendiri. Kenapa? Karena mungkin tidak cukup ya vektor interrupt-nya itu. Karena vektor interrupt-nya itu menempati RAM, RAM-nya itu juga menepati flash ya. Flashnya itu juga terbatas sehingga mungkin digrupkan. Mungkin alasannya seperti itu ya. Tapi alasan yang lainnya mungkin yang paling tahu sendiri adalah manufakturnya ya. Oke, sambil mungkin kita bisa lihat ya gambaran mungkin kalau
ini di Arduino ini. Nah, mungkin bisa kita lihat mana ya? Seperti ini ya. Nah, ini. Oke, ini sesungguhnya yang ada di Arduino kayak gini ya. Ini kita bisa lihat bahwa eh, bedanya PCINT sama INT itu bahwa PCINT itu hampir setiap pin yang tidak ada INT-nya itu dia ada PCINT-nya ya. Ya, kita lihat di sini PCINT, 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 PCINT gitu. Kemudian yang lainnya banyak lah ya. Ini juga ada PCINT. Jadi kalau apa itu kita kurang interrupt gitu ya, kita bisa memanfaatkan PCINT ya. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat balik lagi ya ke sini gitu. Kemudian kita lihat vektor interrupt itu ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, vektor interrupt itu seperti apa sih? Jadi gini ya. Filosofinya gini, kalau sebuah program kemudian terjadi interrupt, maka program itu akan menuju interrupt vektor rutin gitu ya. Dan interrupt vektor rutin itu hanya sedikit ya, hanya sebesar 29 ini ya. Sehingga yang paling mungkin adalah kode jam ya. Sehingga katakan saja begini, interrupt 0 itu saya aktifkan, lokal interruptnya saya aktifkan, tipe interruptnya saya pilih, global interruptnya saya aktifkan, maka ketika tipe interruptnya katakan saja falling edge gitu ya, itu saya aktifkan. Ketika sebuah interrupt itu terjadi di interrupt 0, maka dia akan menuju vektor interrupt 0, dan vektor interrupt 0 ini alamatnya itu adalah 2 gitu ya, dan ini ada 2 bit ya. Ini kalau Anda lihat ini lompat-lompatnya kan 2 bit ya. Sehingga alamatnya ini adalah alamat 2 bit atau 16 bit gitu ya. Yang berisi perintah jam gitu ya. Jamnya kemana? Jamnya ke ISR. Nah, untuk lebih jelas mungkin kita bisa lihat di sini ya bagaimana sih sesungguhnya ketika sebuah interrupt itu terjadi. Ya. Oke, ini adalah program kita ya, yang modelnya tentunya adalah super loop ya. Mulai dari alamat apa itu? Alamat awal gitu ya. Kemudian dia dijalankan di sini dan ternyata tiba-tiba waktu ada di sini itu terjadi interrupt tuh. Ada someone gitu ya menekan sebuah tombol dan tombol itu digunakan untuk mengaktifkan interrupt dan interrupt itu aktif. Maka begitu interrupt aktif, maka sesaat sebelum eh apa itu menuju ke vektor interrupt gitu ya. Ya, sesaat sebelum menuju vektor interrupt, alamatnya itu disimpan. Nah, supaya apa? Supaya dia bisa melanjutkan perjalanan berikutnya atau menjalankan program yang tertunda gitu ya. Sehingga alamatnya disimpan, ditaruh di stack ya. Kemudian setelah alamatnya disimpan, alamat apa ini? Tentunya adalah alamat yang digunakan untuk program counter ya. Ya, itu disimpan di stack. Kemudian setelah itu dia akan lompat menuju intravektor, gitu ya. Dan tadi saya katakan intravektor itu barisnya nggak cukup, sehingga yang mungkin adalah kode jam, gitu ya. Dan kemudian setelah dari intravektor dia jam menuju interrupt service rutin berikutnya gitu ya. Dan sesungguhnya program kita adalah di sini interrupt rutin. Nah, kemudian ini akan menjalankan programnya. Misalkan saja kalau terjadi interrupt ini blinky nih. Begitu selesai gitu, maka kemudian dia akan eh balik lagi ya ke program yang tertunda tadi. Dengan cara apa? Dia mengambil informasi alamat yang tertunda tadi di stack pointer, dimasukkan dalam program counter. Dengan begitu, ketika program counter diisi alamat dari stack, maka tentunya dia akan menjalankan program yang tertunda tadi. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, jadi
Ini sebenarnya adalah sesuatu yang umum ya tentang interrupt tadi ya, cara kerjanya seperti itu ya. Nah, mungkin kita yang paling penting itu ada beberapa komponen gitu ya. Tapi kita akan lihat dulu ya, itu kodenya sebenarnya seperti apa sih? Ya. Oke, ini nanti saja ini. Nah, ini kodenya seperti ini ya. Ini contoh ya penerapannya sederhana dari eh, apa itu interrupt gitu ya. Nah, Anda lihat ini contoh ya. Anda lihat ya. Ini adalah potongan program gitu ya. Kemudian potongan program di sini Anda lihat. Yang pertama ini saya jadikan output ya. Potnya itu saya jadikan output. Yang berikutnya ini ada LED yang tersambung ke pot B bit ke-7. Karena ada LED yang tersambung ke pot B bit ke-7, maka di pot B bit ke-7 itu saya buat modenya adalah mode output. Mode output adalah dengan cara bit ke-7 dari DDRB-nya itu saya set ya, yang lainnya saya biarkan. Ya kemudian interrupt itu saya sambungkan dengan PD0 nih. Nah, kita lihat di sini, kenapa kok disambungkan dengan PD0? Kenapa nggak yang lainnya? Jawabannya seperti ini nih. Anda lihat gambarnya. Nah, ini dia ya. Oke, coba saya geser dulu. Ini lihat nih. Ternyata interrupt itu kalau kita perhatikan, ya, sebentar. Kalau kita perhatikan, interruptnya itu interrupt 0, ya, yang kita tambahkan push button di dalamnya, itu ternyata terhubung dengan PD0. Oke, karena anggap saja, coba saya pakai ini bisa nggak ya? Oke. Hmm. Ini nggak bisa nih. Sebentar, saya F9 mungkin ya. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat nih. Anggap saja di sini itu ada push button gitu ya. Ini terhubung ke sini ya. Nah, push button ini kan nyambungnya kan di PD0 gitu ya. Kemudian di sini itu kan tidak ada pull up ya, no pull up. Sehingga kita harus gunakan pull up-nya adalah pull up internal. Ya, jadi pull up internalnya kita aktifkan ya. Oke, nah mengaktifkannya adalah dengan informasi seperti ini. Ya, di PD0 itu pull up-nya saya aktifkan gitu. Oke, kemudian setelah itu, setelah pull up-nya saya aktifkan, untuk mengaktifkan interrupt itu ada, ini yang harus diingat-ingat, itu ada 4 ya. Yang pertama adalah interrupt lokalnya itu kita pilih gitu ya. Interrupt lokalnya yang mana? Interrupt lokalnya itu yang sini. Ya, INT0 ini ya. Kemudian setelah itu tipe interrupt-nya kita pilih. Tipe interrupt-nya yang mana? Yang ini ada tulisannya. Tipe interrupt itu karena ini adalah eksternal gitu ya. Tipe interrupt-nya adalah ketika ya tulis di sini dulu lagi ya. Ya, ketika pin ini disambungkan dengan tadi PD0 gitu ya. PD0 tadi adalah sama dengan berapa? Interrupt 0. Ini saya mau aktifkan saat apa ini? Saat dia itu falling kah? Atau saat dia itu uh, low level kah? Atau saat dia itu rising kah? Atau saat dia itu any age gitu ya. Itu harus kita tentukan gitu ya. Artinya adalah kalau saya pilih nomor 1 gitu ya, berarti begitu ditekan, sebelumnya kan dia ini ada pull up tuh, berarti kan sebelumnya kan high nih. Pull up-nya kan di sini ya, ikut pull up di sini ya. Berarti sebelumnya kan high. Begitu ditekan, berarti ada transisi dari high to low. Maka artinya adalah tanggapan respon dari interrupt itu terjadi ketika transisi high to low gitu ya. Tapi kalau yang tipe kedua gitu ya, tanggapan interrupt itu terjadi di setiap low.
Ya, sehingga begitu high to low, maka dia akan menjalankan interrupt yang ada di sini. Kemudian begitu keluar, karena dia ini low, maka ini juga akan jalan lagi sampai tombol itu dilepas. Nah, begitu tombol dilepas, maka dia posisinya kan high tuh. High berarti dia tidak lagi menjalankan yang interrupt-nya gitu ya. Nah, kalau tipe interrupt yang ketiga apa? Yang ketiga itu adalah rising tuh. Sehingga ketika tombol ini ditekan, berarti kan dia posisinya kan falling tuh. Maka tidak terjadi interrupt tuh. Begitu low kita tekan terus, dia tidak terjadi interrupt. Tetapi begitu kita lepas, maka akan ada transisi dari low ke high gitu ya. Transisi low ke high itu menyebabkan interrupt-nya aktif gitu ya. Nah, interrupt-nya aktif, maka akan menjalankan interrupt yang ada di sini. Yang NiH bagaimana? Yang NiH itu eh, terjadi ya, yang NiH itu kalau ada transisi gitu ya. Transisi dari ini high to low ataupun transisi dari low to high gitu ya. Sehingga ketika ditekan dia terjadi interrupt, begitu ditekan terus, ini sudah selesai dikerjakan gitu ya. Maka dia setelah selesai dikerjakan dia tidak terinterrupt tuh. Karena interrupt hanya terjadi di daerah transisi high to low dan transisi low to high. Nah, oke. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sehingga 4 komen tadi kan cukup penting ya untuk interrupt itu bisa enable. Jadi yang pertama adalah interrupt-nya kita pilih ya, lokal interrupt-nya kita pilih, tipe interrupt-nya kita siapkan gitu ya. Tipe interrupt-nya itu apa? Kita mau falling kah? Atau kita mau rising kah? Kita mau any edge kah? Atau kita mau level enggak? Seperti itu ya. Setelah itu, yang berikutnya apa? Yang ketiga adalah ini ada say ini. Ya. Ada say di sini. Itu maksudnya adalah tidak cukup kita mengaktifkan local interrupt dan tipe interrupt, tapi kita juga harus mengaktifkan global interrupt. Global interrupt itu di mana? Global interrupt itu ada di salah satunya ada di bit dari register, status register ya atau sreg, yang fungsinya adalah ketika global interrupt ini disable, maka semua interrupt itu tidak diperbolehkan ya. Sehingga ketika kita menginginkan enable interrupt, tentunya global interrupt-nya ini diaktifkan dengan cara instruksinya adalah assemblernya adalah say gitu ya. Dan ini kemudian di package menjadi sebuah fungsi, fungsinya juga mirip-mirip ya dengan assemblernya, namanya juga say gitu ya. Nah, setelah ini langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya adalah kita siapkan nih ISR-nya. Ini ISR-nya kita siapkan gitu ya. Oke. Nah, kalau sudah ISR sudah kita siapkan gitu, maka kemudian program itu akan aktif ya. Programnya akan aktif, kemudian di push buttonnya tadi itu tinggal kita pilih nih. Di sini kan milihnya adalah falling edge ya. Nah, ketika milihnya falling edge, begitu push button ini ditekan gitu ya, maka terjadi dari transisi dari high ke low gitu, maka dia akan melihat itu yang menekan itu intra berapa. Ternyata yang menekan itu adalah portnya adalah port D bit ke 0. Dan port D bit ke 0 yaitu tersambung dengan INT 0. Sehingga begitu ada interrupt 0, kemudian yang dilakukan oleh prosesor tadi ya, sebelum dia menuju ke interrupt vektornya, tadi dia harus menyimpan alamatnya agar bisa digunakan gitu ya. Alamat program counternya itu ya, agar bisa digunakan untuk kembali ketika interrupt itu telah selesai gitu ya. Sehingga setelah disimpan tadi, maka dia akan menuju ke interrupt vektor yang bersesuaian gitu. Maksudnya bersesuaian apa? Maksudnya begini nih. Kalau interrupt vektornya interrupt 0, maka yang di sini ditulisi ya.
interruptnya adalah interrupt 0. Ya. Kalau kita gunakan interrupt 1, maka ISR-nya ditulisi INT1. Kalau interruptnya adalah interrupt 2, maka di sini ditulisi juga INT-nya INT yang bersesuaian. Kira-kira gitu. Sehingga tadi ya, begitu dia ke ISR, ya, maka dia kemudian akan jump ya. Jump ke codingnya. Codingnya itu ini nih. Ya, kira-kira gitu. Ternyata dia menjalankan ya program ini. Program apa ini? Program yang akan membuat pot bibit ketujuhnya itu akan 1, kemudian ditunggu 200 milisecond, dan kemudian pot bibit ketujuhnya akan 0. Dan setelah itu, ya setelah selesai interrupt, maka apa yang dilakukan oleh prosesor? Dia mengambil kode tadi ya, kode program counter, alamat program counter gitu ya. Alamat yang tadi tertunda tadi diambillah dari stack pointer, diletakkan di program counter sehingga bisa digunakan untuk kembali ke program yang tertunda tadi. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita akan bahas ya satu-satu ya. Nah, kita lihat dulu. Ini saya hilangkan. Oke, oke. Sebentar ini. Oke. Nah, sekarang Anda lihat ya yang ada di sini. Kita mulai dari INT0. INT0 itu kalau dilihat, ini coba bisa nggak saya besarkan gitu. Nah, kalau dilihat ini kayak gini ya. Ini coba saya besar. Terlalu besar ya. Nah, ini ada bit namanya EIMSK, yang bit ini itu ya, ini saya dulu. Nah, intinya di sini di bit ini ada bit ya, di register EIMSK itu ada bit INT0, INT1, 2 dan sampai sampai 7 gitu ya. Nah, bit ini EIMSK itu saya lupa kepanjangannya, mungkin external interrupt mask cable atau kayaknya begitu deh. Ya. Nah, ini artinya begini. Bit ini itu untuk menentukan interrupt mana yang mau diaktifkan. Lah, kalau interrupt 0 mau diaktifkan, maka bit INT0 ini harus diberi logic 1. INT0 itu di bit mana? Tentunya kalau kita lihat ini di bit ke 0 gitu ya. Ya, sehingga di sini pertama tadi kan setelah kita pull up ya, karena tadi nggak ada resistor pull up-nya ya, kita tambahkan pull up internal ya seperti ini gitu ya. Oke, seperti ini. Nah, kemudian kita pertama aktifkan tipe interrupt. Ternyata tipe interrupt-nya ada di EIMSK. Gitu. Kemudian setelah itu ngapain nih? Setelah itu, nah saya lihatkan di sini. Setelah itu, ini Anda lihat, ini tipe interrupt-nya kita pilih. Ternyata tipe interrupt itu ada di register, namanya adalah EICRA. Ya, seperti ini ya. Ini kalau dibesarkan, nah ini kayak gini ya. Nah, di situ ada pasangan register ya. Ini yang harus kita hati-hati ya. Anda lihat EICRA itu ternyata tadi kan interrupt-nya itu ada 7 ya. Coba diperhatikan di sini. Kan ada vektor interrupt ya. Vektor interrupt-nya itu ada 0 sampai 7. Oke. Sehingga tipe interrupt mestinya itu ada tipe interrupt untuk interrupt 0, interrupt 1, interrupt 2, interrupt 3 sampai interrupt 7. Oke. Dan kita bisa lihat di sini ya. EICRA itu ternyata hanya digunakan untuk interrupt berapa aja. Di sini kan ada ISC 0, ISC1, ISC2, ISC3 ya, dengan pasangannya 3130, 2120, 1110, 0100 gitu ya. Artinya ini hanya digunakan untuk interrupt 0, interrupt 1, interrupt 2, dan interrupt 3. Sehingga biasanya yang keliru ketika kita kepingin interrupt-nya itu interrupt katakan saja 4 gitu ya. Ya, interrupt 4 gitu. Ini biasanya kita lupa di situ ISC-nya ini kita ganti ISC 04, kemudian EICR-nya kita biarkan ya. Padahal ternyata tidak ada ISC 04 di EICRA. Mungkin itu yang harus hati-hati ya. Dan informasi ini, pasangan ini ya, ya ini kalau kita lihat, oke, bisa nggak ya? Back.
mana ya, breakdown mungkin. Breakdown. Ini. Pasangannya seperti ini ya. Coba diperhatikan. Ini saya berdasarkan dulu. Ya, Anda lihat ini pasangannya ya. Oke. Kalau kita mau apa tadi? Ini, kalau kita mau falling edge gitu ya, maka pasangannya adalah ini. 0, 0. Oh, sorry, itu low ya. Low itu berarti F10 misalnya. Berarti kalau low yang mana tuh? Ini kan falling ya. Falling itu berarti yang ini nih. Ya, ini falling. Ini nomor 1. Ini nomor 1. Tapi kalau kita mau rising berarti yang sini. Kalau mau rising berarti sini. Ya, ini nomor 2 dan seterusnya ya. Artinya apa? Artinya adalah tipe interruptnya ternyata pasangannya ada di sini nih. Nah, sehingga kalau kita lihat kasusnya yang ada di sini ya. Kalau Anda perhatikan ya. Ini Anda lihat di sini itu tulisannya apa nih? Tulisannya adalah falling edge tuh. Nah, falling edge itu Anda perhatikan ya, kalau falling edge itu ISC 0, ini ada N ya. N itu maksudnya adalah interrupt ke berapa? Kalau interrupt ke 0 berarti ISC 0100. Kalau interrupt kedua berarti interrupt 2120. Karena kita menggunakan interrupt 0, maka di sini ada ISC 01 dan ISC 00. Yang kalau kita lihat, kalau pas falling berarti hanya ISC 01 yang 1. Sehingga ini saya beri label 1 gitu ya. Nah, ini BV itu maksudnya apa? BV itu sama dengan 1 geser-geser. Sehingga kalau saya nggak mau BV, berarti saya gunakan 1 geser-geser. Itu sama saja ya. Intinya adalah dia itu falling edge. Oke. Nah, kemudian ini interruptnya sudah kita pilih nih. Ya, sudah kita aktifkan, falling edge sudah kita aktifkan. Berikutnya adalah say ya. Oke, nah say itu ada di register ya, namanya registernya ada SREC ya, di mana register interrupt ini I ya, itu diaktifkan oleh say ya atau CLI. CLI berarti mendisabelkan, say itu adalah mengaktifkan ini, mengaktifkan menjadi 1, CLI menjadi 0. Oke, nah ini kalau kita lihat yang ada di datasheet ini adalah global interrupt enable gitu ya. Yang artinya kalau kita mau mengaktifkan interrupt ya ini harus diberi logic 1 dengan perintah apa? Dengan perintah say. Nah, kalau sudah begini berarti konfigurasi hampir sempurna ya. Tinggal kemudian kita siapkan apa? Kita siapkan interruptnya. Nah, interruptnya gimana nih? Coba diperhatikan. Saya menyiapkan interrupt 0 tuh. Interrupt 0. Maka yang terjadi alamat interrupt 0-nya ini saya pilih tuh ya. Sehingga nanti ketika terjadi interrupt ya, yang kasusnya kan di sini ya. Ketika terjadi interrupt, sesaat sebelum dia interrupt tadi kan kita letakkan di stack pointer ya alamatnya, maka dia akan jump ke interrupt vector yang bersesuaian. Bersesuaian itu maksudnya apa? Kalau saya mengaktifkan interrupt 0, maka dia harus ke interrupt vector interrupt 0. Kalau saya mengaktifkan interrupt 2, maka dia harus ke interrupt vector interrupt 2. Oke? Nah, sehingga yang ada di sini, karena saya mengaktifkan interruptnya interrupt 0, maka ini saya tulisi int0 fact. Ya. Nah, kalau saya mau interrupt 1, maka di sini saya tulisi 1. Kemudian di sini saya tulisi juga 1. Ya, tentunya ini disesuaikan nanti ya. Bukan PD0 kan kalau 1. Tapi apa kalau 1 itu ya? Saya juga nggak hafal. PD1 ya. Kalau interrupt 1. Maka di sisi mana ya tadi ya? Tadi sebentar. Di sini ya. Nah, yang di sini maka di sini saya tulisi PD1. Kalau interruptnya adalah interrupt 1 dan di sini tentunya bukan interrupt 0 ya.
tapi interrupt 1. Kira-kira seperti itu. Tapi karena saya menggunakan interrupt-nya adalah interrupt 0 gitu. Oops. Ya, kalau saya menggunakan interrupt 0, maka yang saya lakukan tadi di sisi sini ya, interrupt 0, maka ini saya isi interrupt-nya adalah interrupt 0. Oke. Begitu dia menuju ke interrupt 0, maka kemudian Anda lihat di sini, setelah dia dari program normal, kemudian dia nanti ketika terjadi interrupt, dia akan menuju interrupt vector dan kemudian jump ke interrupt service routine. Interrupt service routine-nya adalah apa? Adalah coding kita ya. Coding kita isinya ini, setelah selesai, maka kemudian dia akan balik lagi. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, sehingga kalau kita lihat di coding ini ya, oke, di coding ini, ya, oke. Ini ngapain sih codingnya? Nah, kalau sekarang kita lihat nih, coding secara keseluruhan itu ngapain ya? Nah, Anda lihat di sini yang pertama, ini oke, LED-nya di bit ke-7 ini dijadikan output, kemudian interrupt-nya ini kita pull up ya, kalau terjadi interrupt, biar interrupt-nya itu benar-benar logiknya pasti, kemudian lokal interrupt-nya dipilih, tipe interrupt-nya disiapkan, global interrupt-nya disiapkan, ISR-nya juga disiapkan, kemudian di sini di while one ini, kalau kita perhatikan, ini apa ini? Ini adalah 1 geser-geser I. Berarti di sini I-nya akan jadi 0 sampai berapa? 0 sampai 7 ya. Artinya apa di sini? Artinya di sini adalah kalau ini tidak ada N-nya, berarti di sini adalah bit ke I ya dari register port A itu di reset, yang lainnya dijadikan 1. Sehingga nanti akan mulai dari 0 1 1 1 1, kemudian nolnya itu geser ya, nolnya geser ke bit ke 1, yang lainnya diisi 1 ya. Nolnya geser ke bit kedua, yang lainnya diisi 1. Bit ketiga yang lainnya diisi 1, bit keempat yang lainnya diisi 1 dan lain sebagainya. Nah, ini disambungkan dengan barlet. Kemudian barletnya itu aktifnya adalah aktif low, sehingga ketika diberi logic 0 dia justru akan nyala. Ketika diberi logic 1 dia akan mati. Sehingga ini semacam running LED ya, yang bergerak dari bit ke 0 sampai bit ke 7 dan balik lagi. Kira-kira begitu ya. Dan ini programnya seperti itu. Oke. Nah, begitu terjadi interrupt, maka dia akan apa ini? Akan bit ke-7-nya akan aktif atau di set gitu ya. Kemudian dikasih delay, kemudian dia mati, kemudian dia akan balik lagi. Nah, oke, yang lainnya tinggal baca saja ya, yang ini ya. Ini penjelasannya sama saja sih ya. Seperti ini. Sama saja. Nah, sekarang saya tunjukkan ya. Kenapa sih alasan kita ada interrupt apa enggak gitu ya. Saya tunjukkan saja melalui coding gitu ya. Anda perhatikan yang di sini ya. Ya, ini Anda lihat, ini adalah program yang umum ya. Program yang umumnya Anda perhatikan ya. Ini coba saya besarkan, bisa enggak ya? Biar sampai bisa ngelihat. Oke. Ini programnya kayak gini. Anda lihat, ini switch 1 terhubung ke port D bit ke 0. Kemudian LED satunya terhubung ke port B bit ke 7. Kemudian yang di sini itu ada, pertamanya begini nih. Pertamanya nggak ada ini ya. Kalau nggak ada ini Anda lihat ya. Ini bit ke-7-nya dari port B ini di set gitu ya. DDRB-nya di set. Kemudian bit ke-6 dari DDRB di set. Artinya apa? Di baris 8 sama 9 ini menyatakan bahwa port B bit ke-7 dan bit ke-6 itu dijadikan output. Kenapa? Karena DDRB-nya diberi logic 1. Kemudian di baris 10 ini DDRB-nya itu enggak di set atau di reset enggak ya. Berarti dia ngikuti default. Dan ketika di reset, defaultnya adalah seluruh dari kaki IC itu adalah input. Nah, sehingga yang di sini, kalau Anda masih ingat
apa itu pertemuan sebelumnya ini mengaktifkan fungsi pull up ya. Nah, ini mengaktifkan fungsi pull up. Pull upnya di mana? Di port D. Nah, sekarang perhatikan di sini. Di sini ini ada lihat ya, ini dicek ya. Dicek ini di apa itu? Bit ke 0 dari pin D tadi ya, itu dicek ya. Ini ya tulis dulu. Oke, berarti tadi gini. Kemudian di sini ini push button. Kemudian ini tadi berapa? Port D, port D bit ke 0 gitu ya. Nah, ini nanti dicek. Ini logiknya 1 apa logiknya 0 gitu ya. Anda perhatikan di sini ada tanda pentungnya ya. Ya. Tanda pentung itu menyatakan bahwa logiknya itu logik low ya. Kemudian di sini itu yang dicek adalah bit ke 0. Bit ke 0 dari mana? Bit ke 0 dari pin D. Jadi eh, jika bit ke 0 dari pin D ya, itu berlogika low gitu ya, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah eh, bit ke-7 dari port B itu yang ada LED-nya itu dinyalakan LED-nya. Tetapi kalau dilepas gitu ya, kalau dilepas berarti dia akan else. Kalau else berarti LED-nya dimatikan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, tentunya kalau program ini di compile gitu ya. Ini saya compile, kemudian saya upload gitu. Ya, ini saya upload. Maka tentunya ini kalau di cek gitu ya. Nah, itu akan kedipnya itu cepat ya. Kenapa? Karena ya memang nggak ada apa-apa di bawahnya ya. Kira-kira gitu. Tetapi ketika yang di bawah ini ya, ini kemudian ada program yang cukup panjang gitu ya. Dan kemudian di sini programnya itu Anda lihat ini ada program Blinky gitu ya. Dan kemudian Blinky ini dijalankan setiap 3 detik gitu. Sehingga kalau kita lihat ini ya dijalankan setiap 3 detik. Berarti LED itu LED-nya berapa nih? LED-nya yang ini adalah LED 1 ya. Yang ini LED 1 nih. Maka LED satunya itu akan nyala. Kemudian nyalanya selama 3 detik gitu. Kemudian ini setelah nyala 3 detik, maka dia akan mati. Kemudian matinya 3 detik dan diulang-ulangi lagi gitu ya. Nah, sekarang ini totalnya itu akan menjadi berapa? 6 detik gitu ya. Sehingga kalau program ini saya compile gitu ya. Ini saya compile ya. Kemudian oke, ini kenapa nih? Error blink. Oh, ini ada blinknya nih, dikasih komen tuh. Ya. Oke. Oke. Kalau program ini yang dijalankan ya, dia tidak akan se-smooth tadi ya. Kalau tadi itu kalau dijalankan kan dia on off-nya cepet ya. Ya. Jadi jika ditekan dia akan langsung on, dilepas dia off, tapi ini tidak ya. Kenapa? Karena di sini ini ada program yang lainnya yang menunda pekerjaan yang ada di atasnya gitu ya. Nah, inilah salah satu kelemahan model super loop gitu ya. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya adalah bagian ini bisa kita masukkan interrupt. Caranya gimana? Caranya adalah cukup mudah ya. Ini tadi saya coba buat gitu ya. Ya. Ini saya F9 dulu. Shift F9. Oke. Nah, caranya akan sama. Yang bagian pertama ini akan sama ya dengan yang tadi gitu ya. Tapi kita tambahkan berapa ini? Kita tambahkan 3 ya. Yang pertama adalah interrupt lokalnya saya pilih karena tadi adalah port D0 ya. Port D0 itu kebetulan dia ada interrupt 0 di situ di port D0, maka interrupt lokalnya saya pilih. Kemudian setelah itu tipe interruptnya itu saya pilih juga. Saya pilihnya adalah tipe interruptnya adalah falling edge dan kemudian global interruptnya saya aktifkan. Dan kemudian
ISR-nya saya siapkan. ISR-nya adalah INT 0. Dan program utamanya ini akan sama dengan program yang sebelumnya ya, yang ada di sini. Ini programnya akan sama, yaitu bit ke-6 ini akan dibuat nyala dan mati ya. Dan ini juga akan sama seperti ini. Bedanya adalah bagian dari if tadi itu dipindah ke ISR ya. Kenapa? Karena lihat tadi kan kita pinginnya adalah falling edge tuh. Maka kita nggak perlu lagi nambahi if begini ya. Kita nggak perlu nambahi segini ya. Ya. Yang di sini Anda lihat, ini sebenarnya codingnya kalau Anda perhatikan ya. Ini kan codingnya kan membuat kalau ditekan dia itu nyala, kalau dilepas dia kan mati kan. Codingnya kan seperti itu ya. Nah, yang di sini ini saya ubah modelnya adalah begini ya. Jadi kalau sebelumnya 0 dia jadi 1, 1 jadi 0. Jadi artinya kalau terjadi apa? Terjadi interrupt gitu, interruptnya di PD0 ya. Interruptnya di PD0. Kemudian di sini itu saya kasih tombol ya di sini ya, saya kasih tombol. Oke, kemudian kalau saya tekan kan dia falling edge ya dari 1 dia 0, maka dia akan dari program yang ada di sini ya. Begitu terjadi interrupt, ini sudah kita siapkan local interrupt-nya, kemudian falling edge tipe interrupt-nya sudah kita pilih yang ini falling edge, kemudian global interrupt-nya sudah kita pilih, ISR-nya sudah kita siapkan. Maka begitu tombol ini ditekan gitu ya, ya ditekan gitu, maka kemudian dia akan apa tadi menuju jam ke ISR ya. Tapi sebelumnya tentunya disimpan informasi alamatnya di stack pointer ya. Dia akan jam menuju interrupt vektor gitu. Dan di interrupt vektor ini dia jam menuju coding kita ya. Coding kita adalah ini. Ya, begitu setelah selesai, di sini Anda lihat codingnya adalah kalau sebelumnya satu, pot bibit ketujuhnya sebelumnya satu, dia akan jadi 0. Kalau sebelumnya 0, dia akan jadi satu. Ini istilahnya adalah flip bit ya. Kalau yang masih belum tahu tanda seperti ini atau model-model kayak gini gitu ya, itu silakan ya dilihat lagi video saya yang tadi saya kirimkan ke Anda ya. Oke ya. Nah, intinya ini adalah flip bit gitu. Jadi kalau sebelumnya 1 dia jadi 0, 0 jadi 1. Artinya apa? Artinya kalau program ini saya compile ya, ini saya compile, kemudian saya upload ya. Ini saya upload. Oke, ini saya upload. Maka waktu awal LED-nya itu akan nyala 3 detik on, 3 detik off ya. Tapi kalau interruptnya ditekan dan kemudian dilepas, ditekan lagi dilepas, dia lebih responsif dari program yang sebelumnya. Nah, itulah gunanya salah satu adalah interrupt gitu ya. Dia bisa meminta request dari yang cepat dari CPU. Sehingga CPU itu dia fokus saja ke rutin utama dan kemudian di CPU tadi dia itu telah menyiapkan interrupt ya. Ya di seperti itu ya. Oke, kira-kira seperti itu. Mungkin ada pertanyaan, silahkan ya.